Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah pondok pesantren di Kediri, suasana pagi itu cukup riuh. Para santri sibuk beraktivitas. Ada yang membawa ember berisi air, ada yang sedang menata alas tidur, dan ada juga yang sibuk memandangi layar handphone meski sudah dilarang. Namun, di tengah-tengah keramaian itu, datanglah seorang santri baru. Nama lengkapnya Muhammad Arif Hidayat, yang lebih akrab dipanggil Arif. Arif bukanlah santri biasa. Dia datang dari kampung di daerah Cianjur, Jawa Barat, dan satu hal yang paling mencolok dari dirinya adalah dia tidak bisa berbahasa Jawa. Arif yang datang dengan penuh semangat itu merasa sedikit cemas. Wah, apakah nanti aku bisa nyambung ya sama teman-teman di sini? Pikirnya dalam hati. Pondok pesantren Kediri, yang terkenal akan kedisiplinannya, ternyata juga dikenal memiliki gaya komunikasi khas, yaitu menggunakan bahasa Jawa. Namun, bagi Arif, bahasa Jawa adalah sebuah misteri. Di Cianjur, dia terbiasa berbicara dengan logat Sunda yang kental. Beruntung, dia bisa menguasai bahasa Indonesia dengan cukup baik, meskipun agak aneh jika harus berbicara dalam percakapan sehari-hari. Setibanya di pondok, Arif langsung disambut oleh seorang ustaz muda bernama Ustaz Agung. Ustaz Agung, dengan senyum lebar dan tampak ramah, menyapa Arif dengan bahasa Jawa yang sangat fasih. Assalamualaikum, Arif. Sugeng rawu ning pondok pesantren iki. Kulo Ustaz Agung. Sampean asal saking endi? Tanya Ustaz Agung dengan penuh semangat. Arif mendengarkan dengan teliti, tapi wajahnya yang agak bingung langsung berubah menjadi merah. Wah, saya ngerti, Pak Ustaz, kalau itu bahasa Jawa. Tapi kok cepat sekali ya? Pikir Arif dalam hati. Saya cuma ngerti sedikit-sedikit, jadi bagaimana nih? Arif mencoba menjawab dengan terbata-bata. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Saya, Arif. Saya asal Cianjur. Sorry, saya enggak ngerti bahasa Jawa. Jawab Arif dengan logat Sunda yang kental. Ustaz Agung terdiam sejenak, mencoba mencerna perkataan Arif. Ternyata, Arif benar-benar tidak bisa bahasa Jawa sama sekali. Setelah beberapa detik, Ustaz Agung pun tertawa kecil. Wah, ya Allah, Arif, pantesan wajahmu kebingungan banget. Tenang, enggak masalah. Di sini kita memang sering pakai bahasa Jawa, tapi kamu bisa belajar pelan-pelan. Yang penting niatnya dulu, ya. Kata Ustaz Agung sambil tersenyum lebar. Arif mengangguk, meskipun dalam hatinya dia merasa sedikit cemas. Gimana ya nanti kalau teman-teman pada ngomong pakai bahasa Jawa terus? Aku kan nggak ngerti. Tapi ya sudahlah, harus bisa beradaptasi, pikir Arif. Setelah itu, Arif dibawa ke kamar tempat dia akan tinggal. Di kamar itu, Arif bertemu dengan beberapa santri lain yang sudah lebih dulu berada di pondok. Mereka semua menyapa dengan bahasa Jawa yang ringan. Namun bagi Arif, itu seperti mendengar percakapan dari luar angkasa. Begitu asing dan membingungkan. Salah satu santri bernama Joko, yang berasal dari Malang, memulai percakapan dengan Arif. Arif, wes mangan durung? Tanya Joko sambil duduk di tempat tidur. Arif memandang Joko dengan tatapan kosong. Apa? Mangan apa? Apa itu? Tanyanya dengan bingung. Joko tertawa terbahak-bahak. Wah, kamu memang santri baru banget ya. Mangan itu makan. Lah, hahaha. Jawab Joko sambil menepuk-nepuk paha Arif. Arif yang merasa sedikit malu hanya tersenyum kikuk. Oh, makan? Iya, sudah makan. Jawabnya sambil sedikit gugup. Tidak lama setelah itu, teman-teman Arif mulai ramai bercakap-cakap. Dan Arif merasa semakin cemas. Mereka semua berbicara dengan cepat dalam bahasa Jawa yang Arif hanya bisa tebak-tebakan. Setiap kali mereka tertawa, Arif hanya bisa ikut tertawa meskipun dia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Ya, sudah deh, harus belajar. Masa? Aku nggak bisa bahasa Jawa sama sekali di sini, pikir Arif, mencoba menenangkan dirinya. Namun, keanehan mulai muncul ketika salah satu temannya, yaitu Budi, bertanya dengan serius kepada Arif. Arif, iki kelor piye? Arif mangkat ngaji. Kowe kudu caluk izin disik. Tanya Budi dengan serius. Arif hanya bisa mengangkat alis, merasa sangat bingung. Kelor apa? Mangkat ngaji apa? Tanya Arif.
Kali ini agak lemas. Budi menatap Arif dengan mata terbuka lebar, mencoba memahami apa yang terjadi. Hah? Kok orang ngerti? Budi pun tertawa terbahak-bahak. Ini kamu jangan-jangan beneran gak ngerti bahasa Jawa. Ya? Arif hanya bisa tertawa kecut, merasa semakin kebingungan. Ya ampun, ini baru hari pertama aja aku udah merasa kayak alien, pikirnya. Hari pertama di Pondok Kediri pun berlalu dengan penuh kejutan dan ketegangan. Arif, yang terjebak dalam bahasa yang tidak dia pahami, merasa seperti ikan yang terlempar jauh dari kolamnya. Namun, meski bingung dan cemas, Arif bertekad untuk bertahan. Bagaimanapun, dia harus bisa beradaptasi dengan pondok ini dan belajar bahasa Jawa jika dia ingin diterima oleh teman-teman sepondoknya. Namun, siapa yang tahu bahwa perjalanan Arif di Pondok Kediri akan lebih konyol, aneh, dan penuh dengan kejadian tak terduga? Akan ada lebih banyak kekonyolan yang akan terjadi. Karena ternyata Arif bukan satu-satunya yang merasa canggung di pondok ini. Hari kedua di Pondok Kediri dimulai dengan semangat baru. Arif sudah memutuskan bahwa dia harus lebih aktif dalam belajar bahasa Jawa. Meskipun masih terasa asing di telinganya, Arif tahu bahwa jika dia ingin bertahan di pondok ini, dia harus bisa menyesuaikan diri. Namun, seperti biasa, hal-hal yang tampaknya sederhana seringkali berubah menjadi hal yang sangat konyol bagi Arif. Pagi itu, setelah sholat subuh, para santri berkumpul di halaman untuk memulai aktivitas harian mereka. Ustaz Agung datang dan dengan semangat memimpin sesi pagi. Seperti biasa, para santri disuruh untuk melakukan berbagai pekerjaan rumah, mulai dari mencuci piring hingga membersihkan area sekitar pondok. Arif yang merasa ingin segera belajar bahasa Jawa, dengan penuh semangat mendekati seorang santri bernama Adi yang terlihat cukup ramah. Adi, aku pengen belajar bahasa Jawa. Bisa bantu aku enggak? Tanya Arif dengan penuh harap. Adi, yang memang terkenal sebagai santri yang pintar berbahasa Jawa, tersenyum lebar. Tentu, Arif, aku bantu kamu. Mulai dari yang gampang dulu ya, jawab Adi, sambil menunjuk sebuah ember yang tergeletak di pojokan halaman. Ember ini dalam bahasa Jawa disebut ember juga, jadi gampang kan? Tapi kalau airnya, kita bilang segoro. Jadi, ember isi segoro itu artinya ember berisi air. Gampang kan? Ujar Adi dengan senyum nakal. Arif mendengarkan dengan seksama. Oh, segoro itu air, ya. Arif mencoba mengingatnya. Namun, Arif mulai merasa kebingungan. Tunggu, kalau begitu segoro itu air, terus apa itu air yang ada di dalam ember? Tanya Arif dengan bingung. Adi hanya tertawa terbahak-bahak. Haha, wah, kamu nanya kayak gitu malah tambah bingung deh. Gini aja, kita coba belajar sedikit perkenalan dulu. Dalam bahasa Jawa, kalau kamu mau bilang, nama saya Arif, itu jadi nama Kula Arif. Kula itu artinya saya. Arif mencoba mengucapkannya dengan pelan. Nama Kula Kula Arif, gumamnya. Benar? Bagus banget. Puji Adi sambil memberi tepukan di bahu Arif. Sekarang coba kamu bilang, saya dari Cianjur. Arif berpikir sejenak, mencoba menyusun kata-katanya. Saya Kula saking Cianjur. Betul? Cuma diucapkan lebih lancar lagi. Coba, Kula saking Cianjur. Adi mengoreksi. Arif berusaha mengulanginya. Namun kata-kata itu masih terasa aneh di mulutnya. Kula saking Cianjur, jawab Arif dengan penuh usaha. Adi tertawa. Kali ini lebih lembut. Gak masalah, Arif. Nanti lama-lama kamu juga bisa. Yang penting semangat. Sementara itu, di sisi lain halaman, beberapa santri lainnya mulai bercakap-cakap dengan bahasa Jawa yang cepat dan penuh dengan istilah-istilah yang aneh di telinga Arif. Tiba-tiba, Joko yang sebelumnya sempat bercanda dengan Arif mendekat lagi. Arif, ayo kita latihan bahasa Jawa lagi. Mangan bareng yuk, ajak Joko, sambil melirik ember berisi nasi yang baru diambil dari dapur. Arif mengangguk antusias. Meskipun dia merasa masih canggung. Mangan? Itu berarti makan kan? Tanya Arif, memastikan. Betul? Betul? Ayo makan. Nanti kita coba bahasa Jawa lainnya. Jawab Joko, tersenyum lebar. Namun, apa yang terjadi selanjutnya malah membuat Arif merasa semakin bingung.
Saat mereka duduk bersama untuk makan, Joko mulai memberi Arif tantangan yang tak terduga. Arif, coba kamu bilang, makan nasi goreng dalam bahasa Jawa, tantang Joko. Matanya berbinar penuh semangat. Arif menatap Joko dengan mata terbuka lebar. Makan nasi goreng dalam bahasa Jawa? Arif bertanya, merasa cemas. Joko yang tampaknya merasa senang melihat kebingungan Arif berkata, nasi goreng itu, nasi goreng juga, tapi untuk bilang makan, kita bilang mangan. Jadi, kalau makan nasi goreng dalam bahasa Jawa itu jadi mangan nasi goreng. Gampang kan? Arif mengangguk, namun tiba-tiba ekspresinya berubah menjadi bingung. Tunggu, tadi kata Adi, makan itu mangan. Terus kalau saya makan mie ayam, apa itu mangan mie ayam juga? Tanya Arif, bingung. Joko menggelengkan kepala dan tertawa. Hahaha, iya, kamu memang perlu latihan lebih banyak, jawabnya sambil mengangguk-anggukan kepala. Setelah itu, para santri lainnya yang mendengar percakapan mereka ikut bergabung, dan suasana makan yang tadinya tenang berubah menjadi penuh canda tawa. Semua mulai saling memberi tantangan untuk mengucapkan berbagai kalimat dalam bahasa Jawa. Tentu saja, hal itu membuat Arif merasa semakin konyol. Setiap kali dia mencoba berbicara dalam bahasa Jawa, selalu ada kesalahan yang membuat teman-temannya tertawa. Pada satu titik, Arif mencoba dengan penuh percaya diri berkata, Kula arep mangan sekang warung kopi, yang artinya, saya ingin makan dari warung kopi. Namun, yang membuat semua orang tertawa adalah ketika Adi bertanya balik, sekang warung kopi? Lah, kamu beli kopi dari mana? Warung kopi yang mana? Arif yang baru sadar langsung tertawa malu. Oh, ya ampun, saya maksudnya, saya pengen makan, bukan beli kopi. Semakin hari, Arif semakin merasa akrab dengan teman-temannya, meskipun bahasa Jawa masih menjadi misteri baginya. Setiap percakapan menjadi lebih lucu, dan semakin hari Arif semakin merasa nyaman meskipun tetap kesulitan dalam berbicara bahasa Jawa. Namun, di balik kekonyolan itu, Arif mulai belajar banyak hal. Dia tahu, jika dia bisa mengatasi hambatan bahasa ini, dia akan lebih mudah beradaptasi di lingkungan baru ini. Tentu saja, di perjalanan itu, Arif akan terus membuat banyak kejadian konyol dan lucu. Tapi siapa yang bisa menahan tawa jika tidak ada momen yang menggelikan seperti ini? Seiring berjalannya waktu, Arif semakin terbiasa dengan suasana di Pondok Kediri, meskipun dia masih merasa tidak sepenuhnya menguasai bahasa Jawa. Teman-teman santrinya semakin akrab dengan kekonyolannya dan seringkali menciptakan situasi yang lebih lucu dan aneh. Namun, ada satu kejadian yang membuat Arif merasa sangat malu, tetapi di sisi lain juga sangat lucu bagi semua orang. Pada suatu hari, pondok pesantren mengadakan sebuah acara besar, lomba syukuran Hari Raya Idul Fitri yang diadakan setiap tahun. Di acara itu, setiap kelompok santri diminta untuk menampilkan sesuatu, entah itu berupa drama, pidato, atau lainnya. Arif, yang sudah cukup nyaman dengan teman-temannya, diminta untuk ikut dalam kelompok drama. Drama ini memiliki tema yang cukup sederhana, pentingnya persatuan dalam beragama. Meskipun Arif bukanlah seorang aktor, dia dengan senang hati ikut bergabung, berharap ini bisa menjadi kesempatan bagus untuk belajar bahasa Jawa lebih banyak. Saat persiapan drama, Arif diberikan peran sebagai seorang tokoh yang berbicara dengan bahasa Jawa, tentunya dengan beberapa kata yang cukup rumit. Teman-temannya berusaha membantu dengan mengajarkan Arif beberapa kalimat, dan mereka semua merasa sangat antusias untuk berlatih. Namun, seperti biasa, Arif yang selalu salah ucap menjadi pusat perhatian. Pada hari H, suasana di pondok sangat ramai. Banyak santri yang mengenakan pakaian adat Jawa untuk mendukung lomba tersebut. Arif yang merasa gugup namun penuh semangat, mengenakan pakaian tradisional Jawa, mempersiapkan dirinya dengan penuh harapan. Sebelum pertunjukan dimulai, Arif berusaha mengingat-ingat skrip yang diberikan kepadanya. Arif, kamu pasti bisa. Ingat, kita harus bersatu dalam beragama, kata Joko dengan semangat, mencoba memberi semangat kepada Arif yang tampak tegang. Setelah pertunjukan dimulai, giliran Arif untuk maju. Dia berjalan dengan percaya diri, meskipun dalam hatinya ada rasa cemas yang terus menggelora. Saat dia berdiri di depan audiens yang penuh dengan teman-teman pondok, dia mulai melantunkan kata-kata pertamanya.
Saudara-saudara, kita harus maksud saya, ngerti bahwa persatuan itu penting, kata Arif, bingung mencari kata-kata. Seluruh audiens terdiam sejenak, lalu terdengar tawa kecil dari beberapa santri. Arif merasa semakin gugup. Kita harus saling dukung, mendukung, berjuang bersama-sama. Lanjutnya dengan penuh keyakinan, meskipun ucapannya tetap terdengar konyol. Namun, yang paling lucu adalah saat Arif mengucapkan kalimat terakhirnya. Kita harus nggak boleh salah paham. Harus ngehati-hati. Kita harus nguri-nguri. Nguri-nguri apa ya? Kata Arif, tampak sangat bingung. Audiens yang sebelumnya tertawa kecil, kini mulai terbahak-bahak. Arif yang merasa semakin malu, hanya bisa berdiri dan tersenyum kaku. Wah, ini benar-benar parah, pikir Arif dalam hati. Namun, yang membuat kejadian ini semakin konyol adalah reaksi teman-temannya. Setelah pertunjukan selesai, Joko dengan senyum lebar menghampiri Arif dan berkata, "Wah, Arif, kamu udah jadi bintang. Nggak banyak orang yang bisa ngomong bahasa Jawa kayak kamu, meskipun salah-salah sedikit." Arif hanya bisa tertawa malu. Ya Allah, Joko, malah jadi bahan lelucon. Aku rasa ini bukan drama, ini komedi. Namun, kejadian itu tidak hanya berhenti di sana. Para santri lainnya semakin mengolok-olok Arif dengan penuh kasih sayang. Bahkan Ustaz Agung yang biasanya serius, ikut tertawa melihat aksi Arif yang begitu kocak. Tapi, Arif, kamu sudah berusaha. Itu yang penting, kata Ustaz Agung, sambil mengelus kepala Arif dengan senyum hangat. Sejak saat itu, Arif menjadi lebih dekat dengan teman-temannya. Mereka semua senang melihat keberanian Arif yang meskipun belum fasih, tetap berusaha untuk belajar. Meskipun banyak kejadian konyol, Arif akhirnya mengerti satu hal yang sangat penting. Di Pondok Kediri, bukan hanya bahasa yang perlu dikuasai, tetapi juga rasa persaudaraan dan keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Pada suatu sore yang cerah, Arif duduk di halaman pondok bersama beberapa santri lainnya. Mereka berbicara sambil menikmati secangkir teh hangat. Arif dengan santai berbicara menggunakan bahasa Jawa yang lebih lancar meskipun kadang masih terlewatkan beberapa kata. Tapi, kalau aku nggak salah, bahasa Jawa itu harusnya gampang ya? Hanya saja, aku selalu salah, hahaha, kata Arif, membuat teman-temannya tertawa. Kamu sudah jauh lebih baik, Arif, kata Joko. Kita semua memang belajar secara perlahan. Seperti kamu yang belajar bahasa Jawa, kita belajar jadi orang yang lebih baik. Arif tersenyum, merasa semakin nyaman dengan suasana Pondok Kediri. Meskipun perjalanan belajarnya penuh dengan kekonyolan dan keanehan, dia merasa itu adalah bagian yang tak terlupakan dari pengalaman hidupnya. Semoga kedepannya aku lebih bisa menguasai bahasa Jawa. Mungkin, siapa tahu, aku bisa jadi aktor drama bahasa Jawa juga, kata Arif dengan nada bercanda yang langsung disambut gelak tawa dari teman-temannya. Dan itulah kisah tentang Arif, santri baru Sunda yang tidak bisa bahasa Jawa di Pondok Kediri. Dari hari pertama yang penuh kecanggungan, hingga menjadi bagian dari keluarga besar pondok, Arif belajar banyak tentang arti persahabatan, keberanian, dan tentu saja bahasa Jawa yang penuh dengan keunikan dan kelucuan.